Selamat sore. Selamat sore, sore Jawar. Sore. Ketemu lagi. Ketemu lagi di obrolan warkop, warung kopi, Warung Joglo. Pak. warung joglo. Nah, ini kita lagi ada di warung Joglo merah Iya. putih. Oh, joglo merah putih. Iya. Ini soalnya yang dibahas ini kan ada. Ini berbau merah putih ini. Berbau merah putih. Iya. Kosok. Mensikapi relawan yang ada ini. Relawan ini yang ada kan relawan Ganjar, relawan Anies, relawan Prabowo, Relawan politik. relawan politik. Oke. Saya mau menggaris bawahi di relawannya Bapak Ganjar. Kok ketok galau, Mas? Ya, ini Mas. Pak Yan, Beneran itu. Pertanyaan ini rada aneh. Beneran galau. Soalnya kan gini, Pak Yan. Jadi kan ada beberapa survei ya, sing terakhir iki sing lagi sering kali muncul. Aku beberapa kali lihat itu di potongan YouTube ataupun mungkin di berita juga, itu kan media massa ya. Ini lagi ngangkat hasil survei ini IPO. Duduk anu loh Pak, duduk saham loh. Jadi IPO, Indonesia Political Opinion. Nah, ini ada kondisi yang menarik di mana dalam laporan IPO ini yang terakhir muncul itu ada figurnya Bapak Prabowo. Itu di urutan pertama. Padahal kan kalau saya cermati sebelumnya, jadi di beberapa minggu yang sebelumnya atau mungkin 2 bulan sebelumnya itu paling sering muncul di atas itu kan namanya Pak Ganjar Pranowo. Ganjar. Ini mungkin ada kondisi yang tiba-tiba berbalik ya. Karena kan ya mungkin berbalik karena di survei IPO itu nama Pak Ganjar Pranowo malah di nomor 3, nggak nomor 2. Oke. Langsung bles jelok. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kalau mamanya Pak Yan tadi tanya kok apa ono kaitannya sing kalau gulita tadi. Kemungkinan itu ada Pak. Karena saya perhatikan sebagai pemerhati media. Nah, kan beberapa kali terjadi mungkin ada pergolakan di ranah publik ya terkait dengan status seorang capres itu apakah benar sih kalau dianggap sebagai petugas partai. Nah, contoh ya. Karena kan yang pertama kali muncul kan itu ya. Pada saat sosok Pak Ganjar Pranowo dipilih ya, dipilih sama PDIP sebagai calon presiden. Itu perdebatannya langsung muncul. Mau sore dianggap petugas partai dan itu langsung yang bilang kan ketua umumnya, ketua umum PDIP. Siapa jenenge? Pasti tahu lah, Ibu Mega. Oh, sik tetep Mak. Oke. Nah, ternyata kan pergolakan itu mungkin masih belum begitu besar. Karena kan counternya atau mungkin konfirmasinya dari partai politik sendiri dari PDIP kan masih ngalir lah. Enggak ada. Yang counter cuma Prabowo, Ganjar Dewi. Oh, Relawannya karo relawan ono siji sing counter kuwi. Nah, mungkin itu akhirnya jadi pemicu juga. Kenapa kok relawan ini sepertinya makin ke hari makin ke sini ya makin galau. Harusnya relawan kan bagaimana tetap meng-counter ketidakbaikan, memberikan masukan yang baik, itu kan tugas relawan.
Nah, ya itu sih mungkin perkembangan atau dinamika yang lain ya, Pak. Kalau saya pikir kan relawan itu ya wujudnya itu hanya mereka yang dianggap rela kan gitu ya. Apalagi relawan politik yang menganggap mereka itu rela untuk mencalon atau istilahnya mengusung Ya. salah satu calon. Nah, tapi kan apa yang terjadi ya kalau saya lihat kan perkembangan media sosial mungkin bisa jadi malah kayak senjata makan tuan, ya kan? Ketika kita anggap bahwa pada awalnya itu siapa yang paling sering muncul di media sosial itu Blunder. mungkin Iya, Pak. bisa jadi blunder lah. Oh, blunder, tutup blunder. Blunder, Blunder. itu blunder, Pak. Tutup blunder ya. Oke. Nah, ketika masyarakat melihat, wih, ono sosok sing aktif ya, dan sepertinya juga di media sosial itu, wah begitu diunggulkan sikapnya, mungkin apalah sosoknya, mungkin dari yang dianggap sederhana tidur di dalam kereta, hal kayak gitu yang diangkat. Tapi setelah itu media juga menonjolkan ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap positif. Nah, tapi ada juga yang ternyata jadi blunder itu tadi ya, ketika sebuah hal-hal yang dianggap negatif, tabu, itu malah dianggap biasa. Nah, itu dimunculkan juga dalam media sosial. Nah, mungkin contoh kasusnya ketika ternyata Pak Ganjar Pranowo itu bilang kalau Segurung melebar. Tapi yang cerita itu tadi harusnya nggak boleh dipotong. Tak potong sih. Tak balik no pertanyaan nih. Iya. Banyak relawan yang galak. Itu sangkut pautnya juga ke relawan. Akhirnya terjadi juga, Pak ya. Karena kan yang namanya relawan ini kan relawan kan bagaimana cara pun kan harus mengkonter hal-hal itu. Relawan politik. Nah, itu mungkin kalau saya anggap bahwa relawan politik itu mereka yang hanya sebatas secara katakanlah militan harus mendukung salah satu tokoh atau calon tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, kan saya pikir mungkin itu tidak terjadi sekarang, Pak. Karena kan media sosial sendiri ini kan ya wujudnya juga berkembang, dinamis. Ya. Apa yang baik itu ditunjukkan, begitu juga yang sifatnya negatif atau nggak baik ya dimunculkan juga. Nah, yang jelaskan itu akan muncul juga di dalam pemikiran-pemikiran masyarakat. Nah, kalau akhirnya katakanlah ketika media sosial itu ternyata menjadi sebuah wadah mungkin untuk menunjukkan sikap-sikap yang seharusnya itu tidak perlu muncul tapi ternyata dimunculkan, atau katakanlah garis bawahnya itu kalau hanya sebatas untuk apa yang istilahnya itu ya hanya sebatas untuk memunculkan pribadi-pribadi yang baik. Itu kan ternyata ada juga yang kepingin katakanlah menunjukkan bahwa sebuah kebenaran, kejujuran itu juga hal yang mungkin juga penting, padahal kan bisa jadi itu tujuannya untuk pencitraan. Nah, itu tujuannya pencitraan tapi arahnya bisa jadi keliru. Akhirnya itu kayak kalau dihadapkan dengan kondisi pencitraan yang dianggap over, ya bisa jadi relawan politiknya itu juga mikirnya over. Nah, kalau umpamanya akhirnya diteruskan dukungannya, bisa jadi malah keliru. Nah, akhirnya jadi galau. Nah, kalau Pak Yan menyikapinya seperti apa? Karena kan Pak Yan sendiri kan juga ya pasti kan relawan politik juga lah, kan itu. Kalau sebenarnya saya melihat relawan galau ini
ada beberapa relawan ini memang ya misalnya mungkin nggak penuh, terus ngirim-ngirim eh, berita-berita di share, nggak ada opini pribadi ya. Dari situ akhirnya saat muncul informasi langsung dari Pak Ganjar, di mana informasi ini justru menjebloskan banyak sekali memang opini-opini yang seharusnya atau enggak sepantasnya diucapkan itu terucap. Itu akhirnya membuat banyak relawan bingung mensikapi. Ya, ya. Intinya akhirnya apa ya, sosok orang yang mau diangkat ini kok gini. Itu terus gini? ya kok gini. Terus yang kedua, relawan ini jumlahnya banyak ya, dan seharusnya relawan ini ada wadah ya. Wadahnya kalau bisa ya di luar partai, namanya relawan. Jangan dimasukkan partai itu loh. Dia berdiri sendiri, berhubungan langsung dengan Pak Ganjar ya, berhubungan langsung dengan Pak Ganjar, terus diatur kerja umum ini. Yang saya lihat saat ini nggak seperti itu, di mana relawan-relawan ini yang apa ya, mengkomando itu orang-orang yang nggak kompetensi lah menurutku, orang-orang yang cari kepentingan. Dianggap nggak kompeten karena dari sisi yang mana, Pak Yan? Ya, relawan ini kan ada yang mewadahi. PDI juga mewadahi relawan-relawan yang itu. Di luar itu ada orang-orang yang ingin naik. Relawan yang sudah banyak ini ditampung. Ada ya karena kepentingan pribadi tadi. Terus ada banyak itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang-orang seperti itu tuh. Akhirnya apa? Relawan ini akhirnya tuh merasa kok diinjak-injak. Kok dimanfaatkan. Ya, intinya seperti itu. Nah, disitulah akhirnya banyak relawan ini ya itulah kalau bingung dengan posisinya. Nah, tapi kalau mau dikaitkan itu dia mau mengangkat Ganjar, tapi akhirnya ada sosok ya iya ora penak loh Mas Uli. Nah, tapi sebenarnya kan kalau mamanya tarik ke arah kayak gitu ya Pak Yan, kan kalau saya pribadi mikirnya relawan itu memang sebenarnya ada kepentingan. Ada menjadikan Ganjar, menjadikan Prabowo, menjadikan Anies sebagai RI1. Tujuannya kan itu, kepentingannya itu. Iya. Tapi saat ditunggangi oleh orang-orang lain dalam kutip kepentingannya beda, itu yang merusak. Ya kalau saya pribadi kan melihatnya memang namanya relawan ya, relawan politik, gitu kan. Ya, itu kalau ketika terlibat dalam katakanlah dinamika politik untuk mengusung seseorang menjadi contoh calon presiden, nah, itu kan pasti ada biaya-biaya yang mereka keluarkan, gitu ya, kayaknya. Nah, memang sih sebenarnya kalau saya pribadi melihat, apalagi kalau kaitannya dengan politik, ya memang kepentingannya itu pasti besar juga ketika itu dikaitkan dengan anggaran yang harusnya disediakan. Nah, sebenarnya kalau Pak Yan sendiri melihat kepentingan relawan politik itu
itu hanya sebatas mengusung calonnya yang menjadi seorang presiden atau ada tujuan lain sih Pak Yan? Relawan tuh ora iso ngusung. Watuk sih. Apot sih ini. pemirsa, watuk sih. Relawan tuh intinya dia berteriak. Berteriak bebas dengan aturan-aturan yang ada ya. Bebas tapi ada aturan-aturan. Mempromosikan Pak Ganjar, mengenalkan Pak Ganjar ke masyarakat. Itu relawan yang berteriak saat ini atau sebelum turun rekod kemarin. Ya, Ya. dengan biaya sendiri. Sekarang Rekom sudah turun. Yang terjadi apa dengan relawan? Dikumpulkan, ditampung. Akhirnya kebebasan relawan ini nggak ada. Ya. Seakan-akan diatur. Kamu ikut aku, ikut aturanku, ki duwite, misalkan kalau ada dana. Sebenarnya relawan tuh pinginnya langsung ada apresiasi dari Pak Ganjar. Terima kasih relawan tetap bersuara, butuh dana, saya kasih, saya udah diangkat tinggi-tinggi, ini biaya, biar saya lebih tinggi lagi. Kan enak gitu. Kalau nggak ada biaya, ya nggak apa-apa, bilang aja. Terus bersuara. Tapi jangan di kotak-kotak. Biarkan lepas dulu. Biarkan berkreasi dengan sendiri. Nah, tuh. Akhirnya yang relawan kecil-kecil ini ya merasa apa ya? Kalau digabung-gabungkan akhirnya yang relawan besar ini yang punya power. Nah, itu di situ jadi relawannya kacau. Akhirnya bukan relawan lagi istilahnya. Ya, Mesin politik ya. nah itu akhirnya ke mesin Kalau politik. yang namanya mesin pasti butuh bahan bakar ya. Betul. Nah, prinsipnya kalau ternyata itu ditarik ke partai politik sebagai mesin, nah mau nggak mau seharusnya mungkin itu ya itu tadi ya kaitannya dengan logistik mungkin ya. Nah, itu seharusnya lebih jelas, tapi ternyata nggak ada timbal baliknya. Iya. Oh. Iya. Ya kalau ternyata kondisinya memang seperti itu Pak ya. Ya bagi saya sih ya seharusnya nggak perlu galau lagi. Ya kalau ternyata seperti itu ya mending putar haluan aja. Nah, iki Kan lebih menarik dan seperti itu. realita di lapangan udah ada beberapa yang berbelok arah. Ada Ya, yang selainnya kalau bingung dan sebagian lagi sudah berbelok arah. ya. Karena apa? Mungkin di relawan yang di lain di luar itu dia lebih independen, bisa mengekspresikan diri sebagai relawan A tanpa diatur. Jadi ceritanya ini Pak Yan kira-kira berbelok berarti ya. Kalau tadi kan Pak Yan cerita, Saya ini orangnya nggak pernah lurus. Saya selalu belok-belok. ya. Tiap tikungan belok. Yang penting tujuan sampai. Ya. Itu ideal sekali. Ya, itu pemikiran yang ideal. Sebagai manusia, pikiran selalu berkembang. Itu loh, Mas. Bagi logika realita yang ada di lapangan, kita nggak akan tinggal diam. Kita juga memfilter itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa, mana yang enggak, itu kan. Ya seperti itu memang dinamika politik. Dan sekarang berbeloknya ke arah Ke kiri. kiri. Iya. Kiri yang mana? Ya ke kiri. kan yang sekarang sudah muncul itu kan ada 3. Lurus kiri kanan. Ya, Iya. lurus kiri kanan. Nah, aku ke kiri. Kiri ya.
kalau dikaitkan dengan survei IPO tadi kan yang nomor 1 Pak Prabowo, yang kedua ini Pak Anies, yang ketiga Ganjar. Berarti ke kiri ini ke Pak Prabowo. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena apa? Sebenarnya lawan ini juga nggak mau kalah, pengennya dia menang. Ya, saya memang agak takjub juga Pak ketika melihat apa itu hasil dari IPO itu ya, survei IPO itu ditunjukkan beberapa skema apa itu kayak survei ya. Seperti pasangan calon, tolak ukur ini. Terus bagaimana calon itu diukur dari apa yang nantinya mungkin dikerjakan di sektor pemerintahan. Nah, ternyata yang sangat-sangat saya lihat itu hal yang menarik itu ketika sosok seorang Prabowo Subianto itu benar-benar nilainya itu di atas dua ini ya figur capres yang lainnya. Jadi, saya melihatnya bisa jadi memang pergeseran pemahaman politik di masyarakat sampai survei terakhir itu muncul Juni ini sebenarnya. Nah itu kan saya melihatnya bahwa masyarakat ini semakin pintar memilih sosok calon presiden yang bisa benar-benar membawa sebuah negara ini ya, Republik Indonesia ini menuju ke masa depan yang lebih baik. Nah, apakah itu juga sebuah pemikiran yang akhirnya ya mungkin kayak Pak Ian sendiri merasa sebagai relawan politik itu ya mending ikut arus yang besar lah, gitu. Arus pemikiran pemahaman politik yang besar yang ada di masyarakat sehingga punya harapan lain, punya keinginan lain, punya pilihan lain. Ya. Saya sebagai relawan juga sosok pribadi ini pinginnya negeri ini arahnya benar ke depan baik itu toh. Ya. Siapapun Sepakat pemimpinnya, siapapun. Nah, dari figur-figur calon presiden yang ada sekarang, kita realitas saja. Ya. Saat ini ya saya bisa berubah setiap detik bisa. Dengan realita yang ada. Saat ini realitanya mungkin Prabowo bisa membawa Indonesia lebih baik. Pertama, Prabowo independen, tidak dipengaruhi partai. Tuh, Pak Prabowo kan orang partai, tetap orang partai, ketua umum. Iya, tapi dia independen. Tidak ada yang mencampuri mengatur gitu. Beda sama yang satu, ada yang mengatur ya, meskipun ngaturnya ya pasti untuk kebaikan juga, tapi kurang sip lah. Tapi kalau dari Pak yang sendiri, sosok Prabowo Subianto itu sebenarnya seperti apa? Pertama, dia orang yang rendah hati juga, orang masyarakat, di mana Pak Prabowo ini juga sebagai bapak pertanian, dia turun ke sawah. Saya survei ke mana daerah. Pak yang survei sendiri? Iya, saya datang. Saya tanya di situ, Pak Ganjar seperti apa, Pak Prabowo seperti apa. Kalau di mata petani, Pak Prabowo lebih. Karena memang basicnya beliau sering terlibat di urusan pertanian. Meskipun dia Menham. Kan beliau kan termasuk ketua HKTI ya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Itu orangnya tidak egois. Demi bangsa pun dia menurunkan egonya untuk masuk di kabinet pemerintah.
Itu yang menarik. Iya. Menarik Pak Yan. Karena ternyata kan harapan masyarakat dulu ya, Iya. ketika muncul polarisasi segala macam kan ya. Kan mikirnya kenapa sih Pak Prabowo kok mau? Kenapa enggak beroposisi aja di luar? Padahal ternyata sampai hari ini bahkan di survei IPO itu sendiri juga dituliskan bahwa kinerja menteri kabinet yang sekarang yang dipimpin Pak Jokowi itu yang paling baik tertinggi adalah Pak Prabowo Subianto. Menarik sekali Pak. Ya itu kan menunjukkan kinerjanya seperti apa, itu kan intinya di situ. Terus ya intinya di situlah Prabowo nggak egois, dia demi negeri ini rela kok menurunkan egonya, membantu demi kebaikan negeri. Itu sangat luar biasa. Ya, ya. Sangat luar biasa. Ini saya sepakat dengan Pak Yan. Kalau saya mikir malah kalau toh katakanlah memang nantinya di bulan September ya, nantinya itu akan kan pendaftaran capres cawapres kan mulai September nanti kan Pak Yan ya. Itu ternyata memang benar-benar 3 kandidat ini yang muncul sebagai calon presiden. Saya masih berpikirnya kalau saya pribadi mungkin ya 3 figur yang masih saya pikir ada sisi kurangnya lah kalau saya pribadi ya. Tapi kan mau nggak mau yaitu kita harus memilih kan gitu kan dari 3 yang nantinya mungkin akhirnya mengerucut jadi capres dan cawapresnya, ya mau nggak mau itu pasti ada yang terbaik Ya kan gitu. Nah Pak Yan, sebenarnya saya punya harapan nah gimana Pak? untuk negeri ini lebih baik, di mana soal hukum rakyat sudah ya dikatakan nggak percaya, di mana hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya harapannya Pak Prabowo ini bisa berdampingan sama Mahfud. Sama Pak Mahfud MD. Pak Mahfud. Oh, kenapa Pak? Dimana Alasannya? Pak Mahfud dia di hukum ini benar-benar tegak lurus. Beda Ya. tegak lurus dengan yang lain, tapi di hukum dia tegak. Iya. Seperti kan mengembalikan semua hal itu ke koridor hukum yang Betul. tepat, gitu ya. Tingkat kepercayaan masyarakat ini perlu dipulihkan. Masyarakat. Kalau negara ini hukum beres, semua akan beres. Itu Beres. indikasinya sih. Iya. Kebetulan Pak Mahfud di sini adalah orang yang pakar hukum dan orangnya sederhana, tidak nego-nego. Dia yang bisa membawa hukum ini lebih lurus, lebih baik. Iya. Kalau Pak Mahfud cuma sebagai petugas, meskipun sekarang Polhukam apa sekarang Menko Polhukam. dia kurang punya power, meskipun ada tapi kurang. Tapi kalau jadikan wakil presiden, wah, dia powernya lebih kuat, bisa menekan hal-hal yang kurang benar di hukum. Iya. Itu sih harapannya. Dimana saat ini Pak Mahfud juga elektoralnya juga tinggi, Tinggi. masyarakat juga makin senang Iya, sendiri. Harapannya seperti itu. Ini sih kalau saya melihat mungkin malah gagasan yang lain ya. Mungkin karena kan beberapa hasil survei kalau mengerucutnya itu kan banyak yang anggap figur untuk cawapres yang Paling baik. paling baik saat itu adalah Erick Thohir. Ya sebenarnya sih kalau mamanya kalau mungkin sudah mulai dibandingkan head to headnya ya. Nah kalau Pak Yan tadi bilang ada figur Pak Mahfud MD sebagai sosok cawapres, ini saya melihatnya malah ini lebih apa ya, sepertinya menggambarkan bahwa
pilihan rakyat ini ya sudah ya secara utuh itu inginnya itu bahwa negara ini semakin baik karena itu ya. Iya. Bahwa figur-figur yang dipilih ini ya punya nilai-nilai kalau kapabilitas kemampuan untuk memimpin sebuah negeri ini ya itu sudah bagus lah. Tapi kalau Pak Yan sendiri lebih sreknya Pak Prabowo Mahfud dengan Mahfud ya. Menarik Pak. Ini bisa digaungkan nanti Pak. itu harapan. Ya. Jadi, nah, ya. Jadi kalau akhirnya kegalauan ini semakin mengerucut ya. Jadi tadi kalau mau dibalikan lagi ke relawan yang galau, ketika arah beloknya ini dianggap sudah sesuai dengan hati atau srek. Nah ini mungkin sudah ini Pak, sudah fix ini ya. Kira-kira berbelok lagi kan? Saya dinamikanya saya tinggi. Gitu ya. Setiap detik saya bisa berubah dengan realita apa yang ada di lapangan ini berkembang. Ya. Perbedaan apa? Ya mungkin 1 menit ke depan Pak Prabowo bersuara tiba-tiba ada hal yang nggak masuk akal. Ya bisa saja saya berubah lagi. Ya. Betul. Jadi ya, paling enggak dasar ini ya memantapkan pilihan itu dengan sepak terjang yang dilakukan ya. Iya. Yang pasti ya. Sebelum tanggal pemilihan itu Ya. terlaksana, saya masih bisa berubah kemana saja dan itu saya rasa sah dan nggak apa-apa. Tapi ya ada yang ya tetap nek wong Jawa nganggap ya. Saya sih nggak tahu ya masyarakat yang sekarang ini yang sudah masuk ke DPS ya, daftar pemilih sementara ini itu mereka yang ya sudah melek teknologi atau sudah melek informasi atau yang benar-benar yes kalau dianggap itu militan lah, pokoknya abang aku abang, pokoknya biru aku biru. Nah, Abang. Saya pakai baju merah sih, kebetulan merah. Aku abu-abu. Iya. Memang mencerminkan. Kawan itu loncat deh. Abu-abu. Nah, Pasti abang bisa kan, kemana saja. abang kan berani Pak. Bendera kan juga merah, meskipun ada putihnya ya. Cuman masih ada abu-abunya. Masih pun sedih. Lagi, Pak Yan. Masuk abang, bro. Oke. Kalau di masyarakat, ya nggak tahu lah masyarakat yang mana, tapi yang jelas sekarang ini kan hasil survei yang semakin banyak berkembang ini kan saya menganggapnya kan itu hasil pemikiran perkembangan dinamika politik di masyarakat. Setuju. Ya. Nah, kalau media sosial ini dianggap sebagai sarana yang paling utama lah kalau untuk menciptakan atau mencitrakan seorang figur. Nah, apakah masyarakat yang sekarang ini kalau mamanya mungkin saya anggap mudah dibodohi, apakah seperti itu Pak Yan? Bisa. Ya? Kadang-kadang orang itu menampung semua tanpa filter. Itu bahaya. Intinya di mana? Setiap informasi yang masuk, kita harus lebih mencari tahu dari informasi itu kebenarannya, kevalitannya. Ya. Harus mencari, jangan hanya diterima. Oh, ini benar, terima. Oh, ini bener ini abal-abalan. Oh, ini Karena apa di media
juga banyak berita-berita yang nggak benar Ya, ya. dan diikuti orang banyak, itu yang bahaya. Kekuatan orang ini bisa merubah Ya. yang salah jadi benar, Yang seng jadi song. Iya. Ya, ya itu salah satu ketakutan, Pak ya. Kalau menurut saya, nah, kalau saya melihatkan ya di media sosial ini kan memang banyak sekali info-info yang bertebaran. Iya, Kadang apa yang dianggap valid, infonya benar, ya dianggap abal-abal. Ada yang infonya abal-abal, malah lu itu terpercaya. Ya memang itu adalah dinamika. Nah, kalau umpamanya kedepannya semakin banyak orang yang memahami, ini mungkin salah satu edukasi juga gitu Pak. Bahwa ternyata dalam memahami sebuah dinamika politik itu ya mungkin sebuah militansi bisa. itu bukan atau tidak harus jadi pondasi yang standar gitu ya. Nah, karena kan ya sampai kapan sih masyarakat ini mau dibohongi ya, contoh kan kalau mamanya dihadapkan bahwa dalam politik sendiri keberadaan relawan politik itu bukan sebuah hal yang harus dihilangkan karena memang dinamikanya seperti ini. Nah, ya. Kalau mamanya tadi Pak Yan bilang akhirnya harus dikembalikan ke partai lagi loh, ngapain juga ya, bilang aja dari awal nggak usah ada relawan kan gitu. Padahal kan faktanya ya, relawan politik ya sampai sekarang ya masih dinamis. Iya, betul. Akan sampai ada yang galau-galau juga. Ada relawan yang ternyata relawannya bukan mengarah ke warna yang tetap tapi bisa abu-abu. itu sebenarnya tugas pemerintah Ya, memberikan informasi yang benar, di mana informasi yang salah harus ada teguran atau sanksi. bukan hanya pemerintah kalau saya anggap. Mungkin Saya berkewajiban memberikan politik informasi juga. yang benar di lingkungan saya, ya, di keluarga, di tetangga, kewajiban. ya. Hari ini ada berita muncul, Bayan. Itu saya baca Pemkot Malang. Pemkot Malang sudah mengucurkan dana sekitar 6, berapa miliar untuk 10 partai politik yang duduk di DPR. Nah, maksudnya kucuran dana ini kan kalau umpamanya tidak diinformasikan dengan benar pasti masyarakat nganggap lu partai politik oleh duit ya San. Nah, Ya, karena informasi yang diketahui oleh masyarakat juga minim. Itu ya bisa kemana-mana arahnya nanti. Bisa. Tapi sebenarnya itu sendiri kan memang itu adalah aturan main yang memang ada dalam proses ini ya, proses dinamika politik ya. Makanya masyarakat perlu informasi, perlu edukasi yang benar, yang seperti apa. Itu yang harus diberikan oleh pemerintah. Ya. Agar pemerintah itu rakyat ini tahu alurnya seperti apa yang benar, apa yang salah. Jadi perlu ya. Perlu, termasuk untuk korupsi. Ya. Karena mungkin salah informasi, masyarakat nggak tahu. Buat ngurus KTP bayar ben gampang, itu sudah jadi bagian yang nggak benar. Itu loh, itu kecil. Tapi padahal faktanya kan memang bayar, Pak. Faktanya sih ngurus KTP kan memang bayar. enggak Enggak ya. ada biaya.
Ngisi kas mungkin Pak. Ngisi kas. Koyo enggak lah. Difungsikan semua, kembali difungsikan sesuai porsi, Sesuai koridornya. ya. Iya Pak. Ya menarik Pak Yan. Jadi pembahasan mulai relawan galau ini kan, ya ketika ternyata dinamikanya itu ya bukan dalam artian bahwa mereka tidak gerak galau, tapi ternyata memang ya itu dinamika gitu. yang harus dipahami. Bahkan masyarakat sendiri mungkin melihatnya ya nek memang jago nih gak cocok yo ojo terus no kan apa sebenarnya ya. Nek jagone gak cocok ya mending milih jago sing cocok. Iya. Gitu ya Pak Yan ya. Betul. Iya. Ya, itulah. Terus apa nih Pak Yan? Apa yang harus kita lakukan ini setelah kita record ini ya, perbincangan kita ini. Yang kita lakukan ngopi dulu. Ngopi ya. Gagasan lain apa Pak? Kita mau bikin apa ini? Pergerakan untuk edukasi politik yang benar. Oh iya, perlu itu. Ya, Edukasi pemimpin yang benar. apa saja Gitu ya. pemimpin tuh jadi bapak yang benar Ya. itu ya opo, jadi anak yang benar itu seperti apa saja lah. Biar katakanlah nanti kedepannya itu ya gagasan dari seorang calon pemimpin, calon presiden itu tidak lagi mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, seperti itu Pak Yan ya. Iya. Kalau semua benar ya wis orang anak sing miskin mas. Ya, Ya agar wis semua mas, suruh mas, kesel aku mas. iya ya. Terima kasih, terima kasih. Oke pemirsa, Panas kupingku mas. cukup sampai di sini, sampai ketemu lagi.